Suwaga. Hello guys, welcome to podcast BM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hebat. SMK bisa, SMK Bina Mandiri luar biasa. Dari kita yang selalu semangat. Ingat selalu 5M-nya dan patuhi protokol kesehatan. Selamat datang para pendengar, khususnya Bapak, Ibu, dan juga siswa-siswi baru SMK Bina Mandiri Kota Bekasi. Di acara podcast SMK Bina Mandiri Bekasi kali ini, kita akan membahas seputar masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut dengan MPLS tahun ajaran 2021-2022. Dengan saya Rahmat Santoso, ditemani Ibu Kepala Sekolah dari SMK Bina Mandiri Bekasi, Ibu Endah Sulistiani SPD, MSI. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan. Untuk adik-adik, tetap fokus ya di acara podcastnya, dan kalau bisa dicatat. Bisa dimulai Bu. Menurut Ibu, apa sih keunggulan yang ada di SMK Bina Mandiri Bekasi ini untuk menarik minat siswa-siswi baru gitu, yang untuk melanjutkannya ke SMK Bina Mandiri Bekasi? Baik Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu Guru, siswa-siswi baru ya, tentunya SMK Bina Mandiri yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi begini Mas ya, tadi ditanyakan bahwa apa tadi Mas? Keunggulan apa aja sih yang ada di SMK Bina Mandiri ini untuk menarik minat siswa-siswi baru yang baru lulus dari SMP-nya untuk masuk ke SMK Bina Mandiri Bekasi, Bu? Baik. Jadi kalau ditanyakan keunggulan, ya sesuai dengan visi misi SMK Bina Mandiri, yaitu keunggulannya banyak, ya. Jadi kita mempunyai 3 jurusan, yaitu program keahlian teknik bisnis sepeda motor, teknik kendaraan ringan, dan kemudian teknik komputer dan jaringan. Ini semua unggul. Jadi tidak ada yang tidak unggul, dan alhamdulillah sampai hari ini masyarakat masih percaya sama SMK Bina Mandiri, bahwa SMK Bina Mandiri adalah SMK yang terbaik di Suprayon 1. Bahkan kita mempunyai cita-cita itu adalah SMK terbaik se-Jawa Barat. Amin. Jadi seperti itu. Bila perlu lagi kita akan SMK terbaik di seluruh Indonesia. Amin. Karena SMK Bina Mandiri ini bukan hanya di Nusantara aja, siswa-siswi alumninya sudah sampai luar negeri. Jadi sudah go internasional itu mulai tahun 2015. Ya, itu kita sudah mengirimkan alumni ya. Di antaranya yang ke Jepang, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Malaysia, ada yang lainnya. Nah, ini kita juga akan coba yang lain-lainnya untuk supaya SMK Bina Mandiri ini menjadi lebih bermutu, seperti itu Mas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Ini kan sekarang lagi masa pandemi ya Bu ya, masa pandemi COVID ini lagi tinggi-tingginya. Terus ada nggak sih Bu tindakan dari sekolah, disiplin nggak sih Bu, dari sekolahnya itu meningkatkan kedisiplinan atau enggak? Ya tentu, disiplin itu nomor 1. Kalau nggak disiplin, bagaimana kita nanti melanjutkan hidup? Kan seperti itu. Sekarang pun di dalam masa pandemi ini juga kita harus disiplin. Disiplin apa? Yaitu dengan prokes contohnya. Kalau kita nggak melaksanakan prokes, ya prosedur kesehatan, artinya, nah ini nanti bisa kita tertular Mas. Apalagi sekarang ini kan lagi tinggi-tingginya. Betul. Apalagi kemarin sudah agak merendah. Ya, kita bisa masuk walaupun masih setengah-setengah produktif ya, jadi dibagi 25% itu ya. Nah sekarang apalagi udah ditutup, jadi kita tidak bisa melaksanakan tatap muka walaupun produktif. Karena apa? Karena pandemi ini semakin meninggi sehingga masyarakat kita juga masih belum sadar untuk protokol kesehatan. Sehingga ya seperti ini akibatnya, kita semua mengalami akibatnya. Nah dalam pandemi ini kita juga mendisiplinkan siswa. Ya gimana kalau nggak disiplin? Karena kita kan belajarnya daring, ya kan, pakai online.
apapun semuanya pakai online. Tapi tidak menutup kemungkinan jika harus datang ke sekolah ya kita layani, tapi tidak berbondong-bondong ya. Tapi ada jadwalnya atau diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Kita juga siapkan termogannya, kemudian hand sanitizer, kemudian cuci tangan dengan air mengalir. Kita semua insya Allah sudah kita siapkan ya, semuanya kita siapkan supaya kita terhindar dari apa yang dimaksudkan dengan pandemi ini. Pandemi boleh berjalan, silahkan aja, tapi kita harus waspada dan jangan sampai kita ini terjangkit apa yang dikatakan dari virus corona 19. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke, kalau kegiatan belajar mengajar itu gimana Bu? Apakah tetap berjalan lancar atau ada hambatan? Ini kan lagi masa pandemi juga Bu. Yang namanya hambatan ya Mas ya, jangankan kita online, yang offline aja yang tatap muka sebelum pandemi itu banyak sekali hambatannya. Apalagi anak-anak istilahnya kan mencari jati diri. Mencari jati diri ini kan macam-macam. Jadi karena dari latar belakang keluarga yang berbeda dan macam-macam pula, jadi itu kita juga mengantisipasi. Makanya kita juga ada yang namanya studi kasus. Nah, ini studi kasus ini kita mempunyai apa namanya SOP-nya dari wali kelas ya, dari guru kelas, wali kelas, kemudian guru BP. Bahkan kalau sampai kasus itu tidak bisa selesaikan di bawah ya kita bawa ke namanya konferensi kasus. Nah, konferensi kasus ini yaitu membicarakan kasus-kasus yang anak-anak yang istilahnya bermasalah, yang namanya juga anak, yang gimana pun juga ya pasti ada masalah, baik itu masalah baik maupun masalah tidak baik, itu selalu ada. Jangan anak-anak, bapak ibu gurunya pun juga banyak masalah. Nah sekarang bagaimana cara kita mensikapi? Mensikapi kita ini kita kan sudah punya sistem. Jadi sistem kita ini sudah berjalan sudah lama. Jadi kita memiliki tenaga BP atau guru BP ya kita lumayan banyak. Jadi untuk yang menanggulangi hal-hal seperti ini. Jadi BP itu tidak hanya menanggulangi hal-hal atau menyelesaikan masalah-masalah yang buruk saja. Jadi prestasi pun juga kita bina juga ya, karena pandemi seperti ini. Maka kita pun juga tetap memikirkan atau mencari bagaimana caranya siswa-siswi ini punya prestasi dengan apa. Kita kan sekarang walaupun pandemi seperti ini kan ada beberapa prestasi yang harus diraih menggunakan online atau medsos. Nah ini kan bisa mengembangkan diri terutama pada jurusan-jurusan komputer. Walaupun jurusan bukan komputer pun itu juga mau nggak mau harus dituntut untuk apa? Untuk memahami komputer sehingga dia bisa melaksanakan medsos ya, seperti yang sekarang kan HP semua Android. Apa aja bisa dibuat di HP. Ya tidak hanya harus pakai laptop atau komputer, HP pun ya itu bisa melaksanakan apa saja yang bisa diakses di medsos. Sehingga mereka juga harus mempunyai inovasi ya, sehingga bisa maju dan tentunya SMK Bina Mandiri juga menciptakan atau inovasi-inovasi yang seperti itu supaya anaknya ini bisa berkembang. Bahkan prakrin pun ya karena seperti ini itu kan ada yang offline ada yang online ya. Jadi kita menggunakan ya seperti contohnya saja kalau kayak Bukalapak ya, kemudian Lazada, Shopee dan sebagainya itu kan kerjaan-kerjaan yang bisa dilaksanakan atau siswa-siswi Bina Mandiri bisa prakerin ya. Walaupun jurusannya adalah teknik komputer jaringan ataupun jurusannya adalah teknik kendaraan ringan atau teknik bisnis sepeda motor, itu bisa mempromosikan ya apa-apa jasa-jasa yang bisa dipergunakan oleh masyarakat sehingga dia bisa prakerin ya, memenuhi apa yang kalau SMK itu kan harus prakerin. Karena apa? Jadi praktek kerja industri di sini kalau dulu praktek kerja industri ini namanya adalah PSG, pendidikan sistem ganda. Nah, pendidikan sistem ganda ini
kalau dulu SMK itu kan belum memiliki peralatan yang lengkap sehingga dia melengkapi prakteknya itu adalah di industri. Ya. Kalau sekarang tidak lagi. Karena apa? SMK sekarang sudah memiliki peralatan-peralatan yang Cukup lengkap. cukup lengkap dibanding perusahaan malah, ya. Bahkan beberapa kali tuh dari Bapak Ibu guru kalian yang produktif, kalau kita melaksanakan uji kompetensi itu kita kan mengundang asesor dari luar. Bahkan asesor ini mengatakan bahwa kita ini ya SMK Bina Mandiri khususnya itu memiliki peralatan tuh yang lebih dari yang mereka miliki di perusahaan gitu. Jadi sekolah SMK Bina Mandiri ini tentunya sudah memadai dan melebihi lah istilahnya seperti itu. Nah sehingga pemerintah pun juga menunjuk SMK Bina Mandiri ini adalah sebagai sekolah pusat belajar. Nah pusat belajar di sini ya, jadi sekolah-sekolah yang ada di sekitar Bina Mandiri yang belum memiliki peralatan yang lengkap itu bisa jadi menggunakan fasilitas alat-alat atau bahan-bahan praktek yang ada di SMK Bina Mandiri. Mungkin itu ya yang Ibu sampaikan, dan untuk itu anak-anakku sekalian ataupun pemirsa itu jangan ragu-ragu lagi, bisa ya bergabung dengan SMK Bina Mandiri karena bukan hanya pas belajarnya saja, alumninya pun juga bisa berkiprah di luar negeri maupun di dalam negeri. Bahkan alumni-alumni itu ada yang menjadi bermacam-macam lah yang di perusahaan ya. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Berarti insya Allah nggak ada hambatan ya Bu ya? Ya insya Allah, alhamdulillah sampai hari ini, bahkan kemarin kita rapat kenaikan kelas itu alhamdulillah lulus like semuanya, dan kelas 3 pun itu yang lulus alhamdulillah lulus semuanya, tidak ada hambatan. Dan bahkan Bapak Ibu gurunya, wali kelasnya itu kooperatif ya, jadi siswa-siswi yang mungkin keterbatasan sarana dan sebagainya itu bisa ditanggulangi oleh wali kelasnya ataupun guru mata pelajarannya, atau dari pihak semua sekolah, pihak masyarakat sekolah yang guru dan semuanya itu mendukung siswa-siswi sehingga tidak ada masalah untuk belajar. Nah ini mengenai yang udah lulus nih Bu, dari SMK Bina Mandiri itu ada tindakan nggak sih Bu dari sekolah, kayak misalnya yang ingin ke dunia industri atau melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin mau wirausaha sendiri, itu ada dibantu nggak sih Bu dari sekolah? Ya jelas kita bantu ya. Jadi sebelum lulus pun ya, waktu kemarin itu kan kelas 11, kelas 11 yang prakerin. Nah kita kan panggil yang untuk mengenai wirausaha, yaitu kita panggil kerjasama dengan suatu perusahaan yang dia itu seperti kayak yang Bukalapak, Lazada, yang kayak gitu, seperti itu, yang mirip seperti itu, namanya itu saya lupa, nanti bisa diminta ke Hubin ya, ke Pak Roman nanti bisa, kemarin saya kurang begitu namanya, lupa saya. Tapi yang jelas kita sudah mendatangkan seperti itu. Dan bahkan kelas 12 pun sebelum lulus mereka diberi penguatan ya. Jadi diberi penguatan ini silakan dia kalau yang mau jadi karyawan industri ya, atau mau yang kuliah atau yang mau wirausaha sendiri, itu diberikan penguatan. Jadi setiap kelas 12 mau lulus, setiap tahun kita mengadakan penguatan seperti itu. Nah dikumpulkan, terus kemudian diberikan beberapa penguatan untuk menjalankan itu. Dan alhamdulillah setiap tahun kita itu ada yang masuk di perguruan tinggi negeri ya. Jadi baik yang sesuai dengan jurusannya maupun apa yang kadang-kadang dia kan ada minatan lain ya. Bahkan TKR pun dia masuk ke IT ya, seperti itu ya. Nah itu yang di negeri, belum yang di swasta. Yang di swasta banyak sekali.
Jadi ada juga yang kerja sambil kuliah, jadi dia ikut kelas karyawan. Jadi seperti itu. Memang Ibu selalu menghimbau kepada siswa-siswi semuanya ya, baik itu yang alumni maupun yang baru masuk, itu ya sebisa mungkin ya, walaupun nanti alumni atau dia lulus itu bekerja dulu, tapi tetap ya Ibu sarankan atau Ibu himbau dia itu terus mencari ilmu, artinya menambah ilmu, menambah pendidikan ya, walaupun dia SMK itu tujuan utamanya adalah bekerja, tapi tetap bekerja itu harus menambah ilmu sehingga dia bisa meningkatkan kompetensinya dan meningkatkan harga dirinya kan tentunya ya. Dan Ibu berharap dia itu bisa meningkatkan taraf hidupnya dan berguna bagi nusa bangsa, terutama bagi dirinya dan keluarganya. Dan mudah-mudahan Allah selalu mengkabulkan apa-apa yang Ibu cita-citakan dan anak-anakku sekalian bisa mencapainya. Amin, amin. Tuh adik-adik, menarik banget kan sekolah di Bina Mandiri. Semoga adik-adik ini terus melanjutkan ya MPLS-nya, jangan sampai nggak fokus terus selama 3 hari ke depan. Nah, MPLS-nya ini nanti dilaksanainnya selama 3 hari ke depan itu melalui via Zoom. Oke, sampai di penghujung acara yang telah dibahas tadi banyak tentang masa pengenalan lingkungan sekolah kita ya Bu ya, sekolah SMK Bina Mandiri ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya Bu ya, biar bisa kita berkumpul lagi untuk menimba ilmu. Semoga SMK Bina Mandiri ini bisa menjadi pilihan untuk teman-teman semua, untuk adik-adik ya. Terima kasih Bu untuk waktunya bisa datang ke sini di acara podcast kami ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Oh iya Bu, mungkin ada beberapa sambutan untuk adik-adik yang baru yang mau ikut MPLS Bu. Baik. Terima kasih. Nah ini anak-anakku sekalian, ya siswa-siswi baru yang mau melaksanakan MPLS akan kalian laksanakan selama 3 hari, mulai hari ini, besok dan lusa. Nah ini nanti akan dipandu oleh panitia ya anak-anakku sekalian. Nah sehingga Ibu sampaikan pada kalian selamat bergabung ya, selamat datang di SMK Bina Mandiri yang tercinta ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu melindungi kita semua dan mudah-mudahan pandemi itu segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka. Nah untuk itu anak-anakku sekalian jangan lupa walaupun online ya kalian tetap semangat, tetap disiplin, tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah diberikan oleh sekolah ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka melalui langsung offline, kita bertatap muka melalui online ya. Mudah-mudahan ya kalian semua sehat selalu dan untuk ke depan 3 hari ke depan kalian bisa mengikuti acara MPLS ya tahun ajaran 2021 sampai 2022. Untuk itu Ibu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka MPLS yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah dengan resmi Ibu buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu telah mengikuti podcast hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.